Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Apa itu iblis bersek haus darah? Mereka adalah di antara iblis pengamuk, dan perbedaan mereka jika dibandingkan dengan iblis pengamuk dasar, adalah bahwa mereka mencapai langkah ke-6 dalam budidaya. Mereka adalah tipe iblis yang langka, hanya menggunakan serangan fisik untuk bertarung. Kata-kata yang digunakan Linsin untuk menggambarkan si Masian akan relatif lebih cocok untuk menggambarkan iblis pengamuk yang haus darah. Kepala mereka dipenuhi otot. Namun, tidak peduli betapa berbedanya kelemahan dari iblis pengamuk yang haus darah, yaitu bahwa mereka tidak mampu melakukan serangan jarak jauh atau serangan sihir, mereka pada akhirnya adalah di langkah ke-6, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki beberapa keuntungan? Kekuatan tirani mereka menutupi fakta bahwa mereka tidak memiliki kendali atas elemen, dan serangan fisik mereka yang kuat akan menyapu segalanya di depan mereka. Bahkan di antara iblis-iblis lain dari langkah ke-6, tidak ada yang mau bertarung langsung melawan orang gila seperti iblis pengamuk yang haus darah. Begitu ia mulai menyerang, iblis pengamuk yang haus darah tidak akan berhenti sampai mati, dan ia akan melakukannya terhadap manusia dan juga iblis. Chen Ying'er mengerutkan bibirnya dari jauh. Sungguh disayangkan, jika saya mengetahuinya, saya tidak akan menggunakan kristal ajaib langkah ke-6. Sayang sekali. Iblis bersek yang haus darah muncul di markas kuil pendeta. Situasi seperti apa itu? Kemunculan iblis bersek haus darah itu terlalu tiba-tiba. Bahkan wasit yang berada di langkah ke-8 tidak berpikir sebelum tiba di depan iblis bersek haus darah dalam sekejap. Reaksi iblis pengamuk yang haus darah juga tidak lambat, menginjak tanah dan segera menurunkan dirinya, dan pada saat yang sama jari kaki ksatria menyentuh tanah, tubuh besar ini dikirim terbang. Tetapi dalam proses terbang ini, para pemburu iblis yang mengamati pertempuran semua melihat dengan jelas tubuhnya menyusut tiba-tiba, dan pada saat itu jatuh ke tanah. Itu sudah kembali ke bentuk babi kecil sebelumnya, ke arah mana Chen Ying'er bergegas keluar dengan sangat waspada. Itu adalah dari langkah ke-8, melawan itu. Bahkan dalam keadaan iblis bersek haus darah yang telah berubah, Magdul kecil bukanlah tandingannya. Awalnya, dia tidak puas dengan hari-hari keras pelatihan di Menara Keabadian, dianiaya setiap hari dengan sangat menyakitkan, tapi sekarang, dia hanya merasa sangat bersyukur atas peningkatan keterampilan bertarungnya karena telah dipukuli begitu banyak oleh tirani kerangka merah. Tentu saja, hanya setelah terluka parah setiap hari babi ini belajar melalui pengalaman dan bahaya. Wasit saat itu kaget, bahkan dengan kultivasinya pada langkah ke-8, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Buru-buru, dia berjalan menuju Chen Ying'er, berencana untuk bertanya tentang itu. Wasit dengan muram mengeluarkan pikirannya, siapa yang memintanya untuk berubah menjadi iblis, dan aku benar-benar belum pernah melihat binatang ajaib apapun yang bisa berubah. Han Qian berteriak sambil menutupi wajahnya, oke, biarkan turnamen dilanjutkan. Pemenang pertarungan ini adalah kontestan ke-36. Siapa Chen Ying'er? Dia adalah cucu dari nenek San Sui, dan temperamen San Sui bahkan membuat takut Ying Sui Feng dan dirinya sendiri. Menjadi cucu perempuan yang dia ajar secara pribadi, akan aneh jika dia memiliki temperamen yang baik. Setelah duduk lagi, Han Qian melirik ke arah Long Hao Chen tanpa mengedipkan mata, berpikir pada dirinya sendiri, tampaknya teman-teman di sisi anak ini, Hao Chen, juga menjadi lebih kuat. Yang Wenzhao terkejut, benar-benar kosong, bagaimana Ying'er bisa menjadi begitu kuat, dan apakah itu monster terkontraknya? Jadi sekarang, dia bukan lagi summoner yang tidak bisa diandalkan seperti di masa lalu, untuk sesaat. Kompetisi terus berjalan, dan meskipun pertarungan sebelumnya benar-benar menakjubkan, kompetisi ini membuat semua orang memprioritaskan keuntungan pribadi mereka, bertarung dengan kekuatan penuh, dengan satu pikiran. Oleh karena itu, setiap orang hanya fokus pada tujuannya sendiri, tidak terlalu memperhatikan orang lain. Selain itu, meskipun kemampuan babi kecil Magdul untuk berubah menjadi iblis berserk haus darah itu luar biasa, kelemahan dari iblis berserk haus darah cukup jelas. Iblis jenis ini yang juga tidak dilengkapi perlengkapan, cukup mudah untuk dihadapi dengan persiapan yang cukup.
Anggota kedua dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 yang muncul di panggung adalah Lin Xin. Entah bagaimana, ternyata dua orang dalam tim dengan kekuatan tempur terlemah adalah yang pertama naik ke atas panggung. Mengangkat staf awan apinya, Lin Xin mengibaskan rambutnya sendiri dengan elegan, menunjukkan senyuman kepada Li Xin di dekatnya sebelum menuju ke lapangan dengan langkah besar. Lin Xin memiliki potensi yang sangat bagus. Di depan Li Xin, dia tampil sangat jujur, dan bahkan pekerja keras untuk mencapai tujuannya, sering menawarkan hadiah kecil kepada Li Xin. Dia membuatnya mengundurkan diri dengan kegigihannya, dan secara bertahap mendapatkan tempat tertentu di hatinya. Pada awalnya, Li Xin terutama bersimpati karena masa lalu Lin Xin yang menyedihkan, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa Lin Xin sebenarnya cukup baik. Meski pria ini agak narsis, penampilannya tetap bagus, terlebih lagi, bakatnya di bidang alkimia memang cukup untuk membuatnya disebut jenius, namun yang lebih penting, orang ini mudah ditindas. Pada saat ini, Lin Xin sudah berada di tengah lapangan, dan lawannya adalah seorang prajurit, tapi itu terlihat agak kurus, dibalut baju kulit sederhana, dia memiliki kapak perang kecil di masing-masing tangan, jelas, prajurit ini berspesialisasi dalam kecepatan. Penyihir melawan prajurit akan mulai dengan jarak 30 meter yang memisahkan kedua belah pihak. Dengan panggilan dari wasit, pertandingan dimulai, prajurit itu melancarkan serangan ke arah Lin Xin. Keberuntungan Lin Xin jelas tidak sebaik Chen Ying'er, lawannya adalah otentik dari langkah ke-6. Sepasang sayap spiritual hijau berukuran sedang dilepaskan di punggungnya. Mereka tidak digunakan untuk terbang, tetapi mendorongnya ke depan seperti sinar hijau yang mengalir ke arah Lin Xin. Lampu merah pekat keluar seketika dari tubuh Lin Xin, dan tanpa mantra apapun darinya, Fire Cloud Crystal miliknya langsung dimasukkan ke dalam tanah, dan lampu merah dilepaskan dari tongkatnya dan dirinya sendiri. Dari situ, fluktuasi energi spiritual yang kuat dan kaya keluar memberikan perasaan menindas, tapi tidak ada yang bisa memprediksi mantra macam apa yang akan digunakan orang ini. Prajurit itu berspesialisasi dalam elemen angin, dan mendapat dorongan dari sepasang sayap elemen angin, sehingga orang bisa membayangkan tingkat kecepatan yang dicapainya. Mengandalkan kultivasinya pada langkah ke-6, dia bahkan tidak terlihat oleh mata Lin Xin, dan dengan kecepatan ekstrim ini, dia berlari dengan penuh semangat ke arah Lin Xin. Kecepatan dan kekuatan berhubungan langsung, sehingga prajurit itu sudah siap untuk menanggapi mantra Lin Xin. Sumbu ganda miliknya memiliki efek pemecah sihir, dan dipenuhi dengan energi spiritual yang cukup banyak. Pada saat itu, sumbu ganda sudah menjadi berwarna hijau karena konsentrasi energi spiritual di dalamnya, dan pemikirannya saat ini adalah, di tempat mana dia harus menyerang Lin Xin. Lagi pula ini bukanlah pertarungan sampai mati, dan dia tidak melumpuhkan lawan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Lin Xin tidak melakukan apapun saat lawannya menyerangnya, hanya menatap pihak lain tanpa daya. Tentu saja, kecepatan prajurit elemen angin itu sangat cepat, dan hanya butuh beberapa kedipan mata baginya untuk tiba di depan Lin Xin, melambaikan sepasang kapak perangnya. Senyum kemenangan sudah tergambar di wajah prajurit elemen angin itu. Bagi seorang penyihir yang menghadapi seorang prajurit, ketika lawan berada dalam jarak dekat, pertandingan itu ditakdirkan untuk kalah. Namun, lawannya tidak ceroboh, masih menyimpan energi spiritual sebagai persiapan untuk kemungkinan serangan balik Lin Xin. Tepat ketika kedua pihak hanya berjarak 2 meter dari satu sama lain, Lin Xin akhirnya menunjukkan beberapa reaksi, mengeluarkan cahaya merah yang intens menyebar di sekelilingnya. Itu adalah Resisting Ring of Fire, teknik level rendah tanpa kekuatan ofensif apapun. Efek utamanya adalah mendorong mundur lawan, untuk menghindari serangan lawan. Ini juga salah satu teknik pertahanan diri yang digunakan oleh penyihir api. Melihat lawan akhirnya meluncurkan cincin api penahan setelah sekian lama, prajurit angin akhirnya tidak bisa menahan senyuman, mencoba menghentikanku dengan mengandalkan cincin api penahan. Dengan berani menggerakkan kapak perang di tangan kirinya ke depan, dia berencana untuk menggunakan efek pemecah sihir dari kapak perangnya. Menerobos cincin api penahan ini secara terbuka akan sangat berguna, sangat mudah. Senyuman di wajah prajurit angin tidak bertahan lama, karena dia terkejut menyadari bahwa kapak tempurnya tertancap di permukaan perekat yang sangat besar setelah menembus cincin api penahan, dan itu serangan balik dan guncangan yang kuat membuat mustahil untuk maju lebih jauh. Segera setelah itu, dia menderita karena kecepatannya sendiri karena gerakannya tiba-tiba terhenti. Cincin api penentang berbenturan dengan serangannya yang cepat, dan prajurit angin itu langsung terlempar ke belakang dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat dia berlari ke depan.
seperti batu yang ditembakkan dengan ketapel. Meskipun cincin api penahan tidak kuat, serangan balasannya menyebabkan guncangan besar di dadanya, hampir menyebabkan dia memuntahkan darah, dan dia jatuh ke dalam kondisi pusing untuk waktu yang singkat. Tengkorak api muncul pada saat itu, tetapi tidak menyerang prajurit angin. Sebaliknya itu berputar di sekelilingnya, sebelum kembali ke Fire Cloud Crystal milik Lin Xin. Wasit menghentikan pertandingan pada saat ini, memberikan kemenangan kepada Lin Xin. Jika serangan kutukan api itu benar-benar mengenai prajurit angin, dia akan cacat seumur hidup, atau bahkan mati. Itu adalah mantra dari langkah ke-6, dan kekuatan serangan magis dari langkah ke-6 yang digunakan oleh para penyihir bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit dari langkah ke-6. Mengikuti Chen Ying'er, Lin Xin juga berakhir dengan kemenangan setelah pertandingannya. Kompetisi berlanjut, dan setelah beberapa pertandingan lagi, Sima Xian dari pasukan pemburu iblis kelas 21 memasuki panggung. Semua pasukan pemburu iblis yang akrab dengan mereka mau tidak mau merenung secara diam-diam, mungkinkah seluruh tim mereka mendaftar. Sima Xian naik ke panggung dengan langkah besar, tapi kali ini, seluruh penonton benar-benar terkejut, melihat tubuhnya yang kokoh, sebagian armornya, dan bola metalik yang sangat besar di tangannya. Semua orang bertanya-tanya, senjata macam apa itu? Lawan Sima Xian adalah seorang ksatria. Kalian berdua, perkenalkan panggilan kalian. Wasit memerintahkan sesuai konvensi, sehingga bisa menentukan jarak yang memisahkan kedua pihak di awal pertandingan. Ksatria melawan pendeta, lalu, kedua belah pihak akan mulai dari jarak. Tunggu, kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang pendeta. Wasit itu tampak kaget pada Sima Xian. Kulit Sima Xian menjadi tidak sedap dipandang. Ini bagaimanapun juga adalah markas besar kuil pendeta. Dia bertanya, apakah ada yang salah dengan saya menjadi pendeta? Wajah wasit berkedut tanpa sadar, dan berkata dengan nada serius, untuk menjaga keadilan pertandingan, saya memerlukan bukti panggilan Anda, tolong tunjukkan bukti identitasmu sebagai pendeta. Sambil mendengus, Sima Xian mengulurkan tangan kirinya ke udara, memancarkan sinar suci dari tubuhnya. Ini adalah keterampilan otentik yang digunakan oleh para pendeta, yang tidak mungkin dipelajari oleh orang-orang dari kuil lain. Baik prajurit maupun ksatria tidak mampu menggunakan keterampilan khusus itu. Apakah kamu benar-benar seorang pendeta? Wasit bertanya sekali lagi. Kali ini, kepala pembantu kuil pendeta, Ling Xiao, yang berbicara, tunggu apa lagi untuk memulai pertandingan, anak muda ini adalah seorang pendeta. Ya, Tuan Ling, wasit menjawab dengan ragu-ragu. Pendeta versus ksatria, kedua belah pihak akan mulai dari jarak 50 meter, pertempuran dimulai. Sima Xian mundur tepat 50 meter, mengacungkan bola cahaya energi di tangannya. Belenggu yang panjangnya 10 meter itu dihubungkan dengan bola cahaya energi dengan diameter 1 meter, dan menghasilkan deru angin kencang. Suara mendesis yang dihasilkan membuat penonton sama bingungnya dengan wasit. Apakah itu benar-benar seorang pendeta? Yang paling terkejut jelas adalah lawan Sima Xian, yang menatap kaget pada bola cahaya energi Sima Xian. Ksatria ini bahkan tidak merasa memiliki kekuatan untuk menyerang. Tunggangannya adalah cacing tanah berkulit merah, binatang ajaib yang bisa dianggap mengesankan dan kuat. Namun, ketika cacing tanah berkulit merah miliknya mulai berlari menuju Sima Xian, dia merasa seolah-olah dia sedang ditekan sepenuhnya. Sima Xian juga bergegas menuju lawannya dengan langkah besar. Dengan setiap langkahnya, pembengkakan otot-ototnya menjadi semakin dekat, cahaya keemasan yang kuat di tubuhnya semakin kuat hingga tampak seolah-olah bola cahaya energi adalah matahari mini, siap mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Ruang tunggu, Ling Xiao menutupi wajahnya sendiri dengan tangannya. Apakah itu benar-benar seorang pendeta? Benar-benar kehilangan muka. Siapakah yang mendidik anak muda ini? Itu tidak akan berhasil, aku harus mengeluarkannya bagaimanapun caranya. Memiliki orang seperti itu yang tinggal di kuil imam adalah aib yang terlalu besar bagi kuil. Han Qian dengan santai menjawab, memalukan, baiklah kalau begitu, aku akan mengatakan beberapa patah kata kepada anak muda ini nanti, mengundang dia untuk bergabung dengan kuil ksatria kita. Bagaimanapun, fakta bahwa dia adalah bagian dari tim Long Hao Chen tidak dapat diubah lagi. Ling Xiao menurunkan tangannya menutupi wajahnya, memberi Han Qian pandangan ragu-ragu, orang tua bodoh. Jangan pedulikan kata-kataku sebelumnya tentang mengusirnya dari kuil pendeta. Itu hanya lelucon. Apakah kamu masih ingin menerimanya? Han Qian meliriknya, jangan tanya aku. Saya benar-benar tidak akan memberitahu Anda tentang fakta bahwa energi spiritual internal anak ini berada pada angka 80.
Ketika Ling Xiao menoleh untuk melihat Sima Xian, matanya sudah sangat berbeda. Sekarang dia memandangnya seolah-olah dia adalah semacam harta karun langka. Han Qian dengan senang hati berkomentar dari sisinya, "Ling Tua, kamu harus menepati janjimu sendiri, setelah kompetisi berakhir, segera keluarkan dia." Bakat seperti itu diterima tidak peduli berapa banyak mereka di kuil ksatria kita. Soalnya, dia bahkan tidak bisa menggunakan mantra penyembuhan apapun. Membiarkannya tinggal di kuil Anda hanya akan membuatnya diejek. Namun kami tidak takut, setelah mengolahnya sebagaimana mestinya, dia akan menjadi Retribution Knight yang tangguh, dan bahkan fakta bahwa dia memiliki senjata mengerikan bukanlah masalah bagi kami. Diam, jangan pernah berpikir untuk melakukan itu, Ling Xiao dengan marah berteriak, kapan aku bilang aku akan mengusirnya? Han Qian menatap dengan mata terbelalak, kamu baru saja mengatakannya. Haha. Ling Xiao membalas sambil mendengus, omong kosong, Anda hanya bermimpi. Anak ini adalah salah satu rekan kami dari kuil pendeta, siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Setidaknya aku bisa menjadikannya penjaga kuil kita sebagai pendeta disiplin. Saya bersiap untuk menerima dia sebagai murid pribadi saya setelah kompetisi ini berakhir. Duduk di sisi lain Ling Xiao, Ying Suifeng yang selama ini diam tiba-tiba menghela nafas, Ling Tua, pipimu sebentar lagi akan menjadi setebal pipi Han yang lama. Han Qian tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir. Pria ini tidak akan menurunkan dirinya ke levelnya, tentu saja dia sengaja mengungkapkan informasi tentang energi spiritual internal Sima Xian. Sima Xian adalah rekan Long Hao Chen, dan ksatria punggawanya sendiri, jadi jika dia mendapatkan kekuatan juga akan meningkatkan keselamatan Long Hao Chen. Oleh karena itu, membantu sebanyak yang dia bisa tidaklah buruk. Lawan Sima Xian adalah seorang ksatria penjaga, tetapi baginya, tragedinya adalah dia juga ahli dalam kekuatan dan baru saja mencapai langkah ke-6. Karena itu, ketika melihat bola cahaya energi yang menderu-deru, dia hanya bisa menyerang. Lagi pula, para ksatria tidak berbakat dalam serangan jarak jauh. Hasilnya berjalan seperti yang diharapkan, ketika ksatria itu bertemu dengan bola cahaya energi Sima Xian yang diperkuat dengan penghancuran dan riak cahaya, perisai tingkat spiritual miliknya yang dilengkapi dengan penghalang ilahi dan perisai filter suci, akhirnya hancur. Ksatria itu sendiri segera dikirim terbang. Alasannya bukan karena ksatria ini tidak mampu memblokir serangan Sima Xian, tapi perbedaan peralatanlah yang membuatnya berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dikirim terbang seperti itu, dia menutupi dadanya sendiri dengan erat, hampir memuntahkan darah. Tapi yang lebih penting, saat dia terlempar ke udara, cacing tanah cangkang merahnya masih menghalangi kehancuran. Melihat bola cahaya energi itu hendak menghancurkan cacing tanah berkulit merah miliknya, kesatria yang sangat menyayangi tunggangannya segera berteriak, aku mengakui. Pertandingan babak pertama dilakukan dengan cepat, dan 7 anggota dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 Long Hao Chen sebenarnya cukup beruntung, karena tidak bertemu dengan pemburu iblis yang sangat berpengalaman di tingkat komandan, mereka juga semua telah melewati babak pertama dengan lancar. Ketika 70 pertandingan pertama selesai, hari sudah siang, dan Ling Xiao mengumumkan bahwa sebelum melanjutkan babak kedua, mereka akan istirahat untuk makan siang. Itu bisa dianggap beruntung atau sial, tetapi pada sore hari, Lin Xin tiba-tiba menarik Sima Xian, sedangkan Chen Ying-er menarik Chai Er. Oleh karena itu, Sima Xian dan Chai Er yang lebih menjanjikan secara alami diberikan kemenangan, dan Long Hao Chen dan Wang Yuan, serta Han Yu semuanya mengalahkan lawan mereka masing-masing. Yang paling berharga dari semuanya adalah Wang Yuan, yang nyaris tidak menang setelah melalui perjuangan yang pahit. Dengan mengandalkan serangan Asura yang diluncurkan dengan perisai jiwa ilahi raksasa miliknya, dia akhirnya menang dengan serangan mendadak. Dibandingkan babak pertama, pertandingan berikutnya sudah jauh lebih sulit. Namun, bahkan setelah 2 pertandingan, 5 orang dari pasukan pemburu iblis kelas umum 21 masih bertahan dalam kompetisi. Dan ini sudah lebih dari cukup. Pada saat ini, pesaing yang tersisa hanya berjumlah 38, dan kecuali Wang Yuan, Sima Xian dan Han Yu, mereka semua berada pada tahap ke-6 dalam kultivasi. Pertandingan babak ketiga akan berlangsung keesokan harinya, dan jelas akan jauh lebih intens dari sebelumnya. Kali ini, Long Hao Chen bertemu Wang Yuan, dan kemenangan secara alami diberikan kepadanya, sedangkan Han Yu dan Sima Xian keluar sepenuhnya. Han Yu bertemu dengan pemanggil yang kuat di langkah ke-6, dan akhirnya tidak bisa menahan serangan dari semua pemanggilannya yang kuat. Sima Xian bernasib buruk dan bertemu dengan seorang penyihir di puncak langkah ke-6. Ia tidak berhasil menempuh jarak dan cukup dekat dengan lawannya, sehingga akhirnya kalah.
Setelah pertempuran ini, hanya Long Hao Chen dan Kai Er yang terus maju.